Tapi kalau iya oke lah itu bisa mungkin. Mm-mm. Tapi Bang Al-Quran itu kan itu ada nggak Bang bukti yang misalkan sorry ya nih Bang, itu kan salah satu yang saya baca juga nih ya. Anda yakin minta bukti? Apa tuh Untuk mujizatnya? menentukan keimanan Anda yakin minta bukti dengan saya? Apa tuh bukan maksudnya kan Al-Quran itu kan katanya diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad kan itunya. Mm-mm. Apa tuh kan itu ya itu tapi itu kan itu kan ya Bang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad di Gua Hira kan salah Mm-mm. satunya catatannya itu kan apa tuh peristiwa Isra Miraj dan juga mujizat yang ngebelah bulan itu ya Bang. Mm-mm. Tapi kan itu kan belum terbukti, Bang. Tapi apakah yang dirasakan dari Al-Quran, Bang? Kalau dia apa catatan di Al-Quran ada yang belum terbukti. Apalagi kan Abang kan berasumsi Allah Subhanahu wa taala itu kan omnipresent, omnipotent dan omniscience. Oke, saya jelaskan ya. Boleh? Iya, boleh. Di dalam keimanan itu ada sesuatu yang dapat dilihat, kita bisa percayai. Ada Mm, sesuatu yang dapat kita tidak melihat, tapi kita meyakini, lalu kita beriman. Keyakinan yang membuat kita beriman, sesuatu yang kita lihat membuat kita percaya. Paham mm. tidak? Iya, iya, Paham? siap, paham. Nah, sesuatu yang kita lihat, kita dapat percayai, sesuatu yang kita yakini, itu yang membuat kita beriman. Mm, Ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ketika saya mau komplain, bagaimana ketika Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini Maha Adil, sedangkan Rasulullah SAW jauh dari saya. Yaitu apa? Saya usianya berapa, Rasulullah di zaman apa? Paham sampai sini? Kalau Paham, nggak paham. paham, kalau nggak paham potong saya ya, pembicaraan saya ya. Nah, ketika saya bertanya, sahabat-sahabat Rasulullah yang benar-benar Rasulullah pilih menjadi sahabat, mereka dijamin surga. Jamin surga. Oke? Pertanyaan Mm. saya, apakah Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil ketika saya menjadi seorang Islam pengikut Rasulullah, tetapi saya ada di zaman sekarang, tidak bertemu dengan Rasulullah? Tapi oke oke tadi kan ya Bang kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad kan dijamin masuk surga. Tapi Mm-mm. kenapa pengikutnya yang sekarang itu orang penganut Islam tidak ada yang dijamin mutlak Bang? Bahkan saya baca di Imam Ghazali itu mereka tidak menjamin loh keselamatan di Islam itu mutlak. Mm-mm. Itu Udah gitu. tahu rujukan rujukan dulu, nanti dulu itu bisa juga saya jelaskan itu. Kalau masalah jaminan surga. Kalau jaminan Iya. surga bisa saya jelaskan itu. Tetapi kita rujuk dulu kepada apa yang saya katakan barusan. Biar bisa Mm. merujuk kepada apa yang Anda minta. Oke? Iya Ketika iya. Rasulullah SAW memiliki yang namanya sahabat, sahabat Rasulullah ini melihat Rasulullah. Apa yang dilakukannya Rasulullah, apa yang dibawakan Rasulullah, mereka melihat, membuat mereka percaya. Apa yang Mm. membuat mereka beriman? Yaitu apa? Di mana di Al-Quranul Karim dijelaskan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh 7 struktur lapisan bumi adanya di surah At-Talaq ayat 12. Terus 2 air laut bertemu adanya di surah Ar-Rahman. Terus teori Big Bang adanya di surah An-Anbiya. Cara kerja otak mengambil keputusan ada di surah Al-Alaq. Terus garis edar tata surya adanya di surah Al-Anbiya. Dan itu sedikit di antara banyaknya keajaiban atau banyaknya pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ditemukan 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun yang lalu itu sudah ditemukan dan Nabi Muhammad SAW sudah menuliskan lebih awal 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, pertanyaan siapa? Saya. Siapa yang memberitahu sedangkan Rasulullah tidak pernah meneliti akan hal itu? Kalau saya Kenapa pernah kebenaran baca. Al-Quran? Kenapa kebenaran Al-Quran ini sangat konkret? 80% kebenaran Al-Quran ini sangat konkret. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah mengatakan bahwasanya apakah Anda pernah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu meneliti? Rasulullah tidak pernah meneliti. Nah, inilah yang saya anggap ketika sahabat-sahabat Rasulullah beriman tidak menyaksikan adanya 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur, adanya namanya Mawar Merah Nebula, adanya Gunung Pelangi, bagaimana ilmu pengetahuan itu cara kerja otak mengambil keputusan, terus bagaimana tugas angin mengawinkan benih. Itu mereka tidak ada yang melakukan riset. Apa yang membuat mereka beriman? Karena mereka meyakini firman Allah. Nah, kalau kami kebalik, kami tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Mm, kami mengimani akan hal itu. Nah, mm, dan kami percaya akan hal itu membuat
membuat kami beriman karena apa? Karena Al-Quran. Al-Quran yang kami lihat. Al-Quran yang kami lihat, Al-Quran yang kami saksikan, yang membuat kita percaya. Paham sampai sini? Paham, paham. Saya pernah juga Paham ya? dijelasin kayak gitu, Bang. Pernah sih saya dijelasin itu. Cuman katanya Oke. itu pengetahuan itu pernah dijelaskan kan apa tuh sudah ada sejauh sebelum Al-Quran turun turun di abad ke-6, Bang. Oke, Kata dia. sekarang saya tanya, pengetahuan yang Anda katakan itu di mana dijelaskan bahwasanya air laut bertemu tapi tidak bercampur, terus adanya kobaran api dalam lautan, pengetahuan cara kerja otak mengambil keputusan, bagaimana teori Big Bang dan 7 struktur lapisan bumi. Di mana pengetahuan itu? Di tahun berapa keluar? Sorry ya, Bang. Teori Big Bang itu katanya tidak mirip Al-Quran kalau menurut riset ya, Bang. Saya pernah baca itu, Nan. Mohon maaf nih ya, Bang. Mm-mm. Terus yang apa tuh yang sungai apa gunung Sebentar, api? sebentar, sebentar. Jangan pindah-pindah, jangan pindah-pindah. Anda mengatakan bahwasanya teori Big Bang. Oke? Iya, oke. Nah, teori Big Bang ini Anda rujukannya dari mana? Siapa siapa buku siapa yang Anda baca? Penelitinya siapa? Saya waktu itu pernah baca, semua saya agak lupa. Waktu itu ada Iya, berapa pernah. referensi yang Anda baca? Satu sih, Bang. Satu referensi yang baca-baca. Satu referensi, bahkan saya membaca 14 referensi, Bang. Apakah saya dapat percaya Abang atau saya sendiri mempercayai diri saya sendiri yang membaca 14 referensi sedangkan Anda cuma membaca satu referensi? Mungkin saya sih hargai itu sih, Bang, tentang apa yang Abang gituin, Bang, katakan. Artinya apa? Ketika kita mau mengetahui tentang kebenaran atau referensi itu, kita juga harus memahami referensi kita dari mana, berapa rujukannya, berapa banyak penulisan-penulisan akan hal ini. Referensi itu ada di ada di tempat yang berbeda-beda. Nah, bukan tentang hal ini yang Anda merujukkan, yang uniknya adalah Anda langsung merujuk kepada dua. Ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu menuju ke langit ketujuh, dan juga bagaimana Rasulullah membelah bulan, ya kan? Iya, Ya iya. kan? Oke. Boleh saya bertanya kepada Anda, Bung? Iya, boleh. Iya, Agama Bang, Anda apa? siapa? Kristen. Kristen. Anda percaya Yesus Tuhan? Yes, percaya. Percaya. Anda percaya Yesus disalibkan? Percaya. Percaya. Sekarang saya kembali kepada Rasulullah SAW ya. Saya Iya. kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu memiliki jejak kaki yang diabadikan. Memiliki sendal yang diabadikan. Memiliki pedang. Memiliki surban. Memiliki baju. Dan semua itu menurut penelitian dibuka secara umum lalu diteliti apakah ini benar adanya dan ini asli adanya. Jaraknya 1500 tahun yang lalu. Oke? Sepakat? Oke. Semua ilmuwan datang untuk menguji akan hal ini, begitupun juga dengan jenggot dan rambut Rasulullah. Itu semua ada. Tapi Oke? bukankah Sepakat ya? menggambar, ya, ya. Tapi bukankah menggambar Rasulullah itu nggak boleh ya, Bang, di zaman Tidak ada Islam? yang menggambar. Tidak ada yang menggambar, Bung. Tidak pernah ada yang berhasil menggambar Rasulullah SAW. Oke? Kita jangan pindah-pindah dulu ya, kita fokus ya. Kita fokus ya. Saya sudah menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki peninggalan-peninggalan bukti bahwasanya manusia ini benar-benar ada. Iya, benar. Oke? Nah, pertanyaan saya, kalau Anda ingin hal seperti itu adalah semua yang namanya mujizat. Yang Anda tadi sebutkan itu membelah bulan dengan naik ke Masjidil Haram dari ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh, itu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Itu yang membuat kami sesuatu yang kami tidak lihat, kami yakini dan kami percayai itu adalah iman. Sekarang saya tanya, kalau Anda percaya bahwasanya Yesus itu manusia yang disalibkan, manusia yang pernah entah diapakan namanya oleh tentara Romawi, pertanyaan saya, siapa keturunan-keturunan tentara Romawi itu? Wah, nggak dihafalin semua lah, Bang, pasti. Tapi kan itu ada catatannya, Bang, di luar Kristen. Misalnya catatan Flavius Josephus, Tacitus, Pliny the Younger. Bahkan itu diakui sama beberapa akademisi. Apakah ada keturunan dari tentara Romawi ini? Wah, itu susah dilacaknya lah, Bang, itu. Susah ya, susah. Ya. Di Indonesia ini semua dibilang marga-marga habaib, semua marga-marga keturunan Rasulullah habaib, itu semuanya ada di Indonesia. Iya. Oke? Keturunan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang paling sakral. Di mute dulu dong ininya. Handphonenya. Kalau handphonenya 2 di mute dulu. Ya, sorry. Oke, Bang. Udah. Nah,
Se- hmm. Sesuatu yang sakral itu harusnya, yang namanya sesuatu yang sakral harusnya diabadikan untuk menjadi bukti. Oke? Sepakat? Sepakat. Harusnya Mm-mm. diabadikan. Mm-mm. Menurut Anda, sejarah yang paling istimewa yang Anda ketika Anda melihat ketika Anda mengetahui satu sejarah dan peninggalan sejarah ini ada dan Anda takjub akan hal itu, sejarah apa, Bang? Saya mau tahu. Ya kan, kalau ada ya itu kan sejarah kan kita pasti mau Gini, meyakini. bukan. Saya ulangi lagi ya biar Anda paham ya. Satu sejarah yang Ya. Anda baca dan Anda takjub dengan sejarah ini, Anda Mm. takjub dengan sejarah ini, dan Anda datang ke sana atau melihat bukti-bukti atau peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Mm-mm. Sejarah apa Ya. yang membuat Anda takjub? Kayak, wah keren nih sejarah, begini, gini, dan ini benar adanya. Semuanya bukti-buktinya ada. Ya itu kan misalnya kayak peninggalan arkeologi, terus terus Mm-mm. kisahnya gitu, itu yang bikin saya takjub sih itu bang. Anda takjub akan hal itu? Ya kalau ceritanya bagus gitu kan saya takjub pasti bang. Anda takjub ya? Nah Mm. sekarang pertanyaan saya, sesuatu yang saya pikir sekarang ini, sesuatu yang paling luar biasa dalam sejarah dunia ini adalah adanya Tuhan yang pernah menjadi manusia. Tuhan Sepakat? jadi manusia. Kalau di saya sih ya betul tuh. Sepakat? Itu adalah Masa sejarah? iya. Pertanyaan saya, peninggalan-peninggalan salibnya di mana? Tombak yang pernah menusuknya? Peninggalan Sendalnya seperti apa? Apakah apa ada bekas potongan rambutnya? yang jelas sih kan ya kalau Pakunya di peninggalan mana? benar, Hmm. peninggalan salib ke Yesus ya ada, kalau nggak salah ada di Inggris. Di mana, Bang? Benar, peninggalan salib ya Kalau itu ada di peninggalan salib Yesus ya, ini benar ya sejarah-sejarah nih. mm-mm. Kayu apa kayunya, Bang? Dia tuh yang dikenal sebagai relikui salib suci, Holy Cross Relics. Peninggalan yang diyakini berasal dari salib tempat Yesus Kristus disalibkan. Ditemukan Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 326 Masehi. Lokasinya ada di Yerusalem, Roma, Italia, Katedral Notre Dame, dan Biara Santo Toribio Itu fake, del. Bang. Itu fake. Itu fake. Saya sudah pernah baca itu fake. Yang lain, Mm-mm. Bang. Referensi yang lain coba. Ada nggak? Referensi itu salah satunya ya. Mm-mm. Kalau Abang baca awal dari referensi itu, saya bisa tahu yang mana yang Anda baca. Hmm. Bentar. Contoh, di Islam, bukti-bukti sejarah di Islam itu adalah di mana adanya namanya di Turki itu Museum Topkapi. Museum Museum Topkapi. Topkapi itu peninggalan-peninggalan sejarah Islam dan peninggalan-peninggalan bagaimana perkembangan Islam. Mm-mm. Kalau Siap. Anda ke Museum Topkapi, Anda mungkin masuk di dalam sana, di Turki Utsmani, Anda masuk Iya. di museum itu, di sebelah kiri ada tangga, Anda naik ke tangga itu anak tangganya kalau nggak salah ada 22 tangganya kalau Anda mau hitung. Lalu begitu Mm-mm. Anda sampai ke atas, Anda menengok ke sebelah kiri. Di situ di atas ada tergantung prototipe pesawat pertama di dunia. Prototipe pesawat pertama di dunia yang membuat orang Islam. Ya tahu tuh. Ini pas yang abad 7 sampai 15 itu ya, kejayaan Oke, Islam. lanjut. Ya. Begitu Anda masuk ke dalam, Anda akan melihat yang namanya bendera Utsmani, Hmm. Panji Islam. Di situ Ya. ada tuh benar-benarnya peninggalan-peninggalannya. Buku-buku sejarah. Mm-mm. Di situ ada. Oke. Iya. Itulah Islam meninggalkan. Jadi kalau saudara-saudara Kristen yang tidak menerima akan hal ini, bahwasanya perkembangan sebenarnya yang dikembangkan sekarang, contoh seperti HP, contoh seperti aplikasi-aplikasi. Menurut Anda kalau tidak ada algoritma matematika, apakah semua ini bisa terjadi? Apakah semua ini bisa tercipta? Belum bang. Belum kan? Tidak akan Belum kan? bisa. Dan di Ya. situ Anda bisa menemukan manusia pertama kali yang menciptakan, yang membuat yang namanya algoritma matematika. Itu orang Islam. Iya bang. Tahu saya itu ya kan, Tahu algoritma, kan? aljabar gitu-gitu saya tahu tuh. Tahu kan? Mm-mm. Artinya apa? Artinya Islam Islam meninggalkan banyak jejak untuk perkembangan dunia.
Iya, iya. Sepakat? Ya, abad 7 sampai 15 Sepakat itu ya? banyak itu iya banyak. Itu ada. Sepakat ya? Anda Iya. seorang Kristen nih, Anda seorang Kristen, biar kita fair nih dalam ini kan kita berdiskusi ilmiah nih. Kita Iya, berdiskusi iya. secara akal. Iya, Oke? Bang. Betul. Artinya apa? Artinya adalah Indonesia Islam meninggalkan jejak sejarah yang membuat semua perkembangan dunia ini semakin modern, diawali oleh Ya, Allah. Islam. Islam ya Betul? berarti 15. Ya kalau dari situ kan memang banyak tuh pengetahuan saya tahu tuh itu Julius. Tapi kan waktu itu dia menguasai, Babang tahu nggak sejarahnya dia itu kan menguasai pengetahuan dari Spanyol juga dari Romawi Yes. Yunani dan Di Spanyol perkembangan di Spanyol Islam itu dikatakan dulu di Andalusia. Disebutnya di Andalusia. Itu sebelum Alexander ke-6. Nah, setelah kejatuhan Granada. Kejatuhan Granada itu di Andalusia, itu pada saat Raja Ferdinand dengan Ratu Elizabeth menyatu. Disitulah Islam hancur. Disitulah Islam habis di Spanyol. Ya. Setuju? Itu saya tahu tuh, saya kan setuju. Mantap. Anda pintar. Saya close dulu. Ini baru diskusi. Jujur mencari kebenaran. Jadi begini Bang, saya kembali. Sesuatu yang kita lihat dapat kita percayai, sesuatu yang kita yakini dapat kita imani. Sesuatu yang membuat kita percaya, sesuatu yang membuat kita yakin dan kita imani adalah sesuatu dari rujukan apa yang kita lihat dan lalu kita percaya. Oke? Yes. Nah, kalau Abang bertanya bahwasanya bagaimana pembelahan bulan, bagaimana Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ke-7, itu adalah mujizat yang luar biasa yang kami pun tidak mampu mengetahui. Karena apa? Bahkan buruk itu kita nggak tahu apakah dia burung, apakah dia pesawat, apakah dia model kayak UFO kayak gimana, kita nggak tahu. Belum ada yang mencoba menafsirkan ini semacam seperti kapal atau seperti apa bagaimana. Gak ada yang tahu. Bahkan ketika saya menceritakan akan hal ini terdengar dongeng. Karena apa? Karena tidak ada bukti-bukti. Tetapi kalau mau mencari bukti-bukti yang lain, keberadaan Rasulullah SAW, bagaimana ajaran-ajarannya, itu banyak sekali yang ditinggalkan. Ka'bah ditinggalkan. Al-Quran sudah jelas. Bagaimana peninggalan-peninggalannya, seperti apa ajaran-ajarannya. Itu yang ditinggalkan Rasulullah. Nah, tetapi sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan bahwasanya semua itu ada. Artinya apa? Ada sejarah yang tidak mungkin kita bisa lihat atau kita tidak bisa mengetahui jejaknya karena kita berbicara tentang sesuatu zat yang dipilih oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta dijadikan manusia terkemuka di muka bumi ini. Manusia terkemuka di muka bumi ini, ini adalah orang yang menerima yang namanya mujizat. Nah, mujizat ini tidak semua mujizat itu bisa kita lihat. Karena ada yang tidak masuk akal. Iya. Tetapi apa yang dibawakannya itu yang kita cari tahu. DNA dari apa yang dia bawa itu. DNA Islam itu ketika kita mengetahui kebenaran Islam itu rujukannya benar atau tidak dari Al-Quranul Karim. Nah, ketika kita bertanya, benarkah zaman dulu ada yang namanya Musa membelah laut? Benar. Dalam Al-Quran menjelaskan seperti itu. Mayat Fir'aun ada. Pertanyaannya, tongkatnya di mana yang membelah lautan? Tongkat membelah lautan itu belum tersimpan sih. Saya masih belum bisa itunya. Itu. Yes. Jadi apa? Terjawab di mana sesuatu yang bisa kita saksikan belum tentu hal itu ada kebenarannya. Tetapi yang membuat kita yakin dan percaya, membuat kita yakin dan beriman karena sesuatu yang kita lihat dan kita percaya. Begitu caranya untuk merujuk dalam keimanan. Jadi bukan hanya sekedar mempertanyakan, bahkan dulu ketika saya pribadi, ketika saya mencari kebenaran di dalam agama saya bertanya, kok bisa
kok bisa Tuhan, kok bisa Nabi Muhammad membelah bulan? Bekasnya di mana? Seperti apa? Saya pun bertanya. Lalu saya tinggal dijawab. Oleh siapa? Oleh ustadz saya, oleh guru saya. Apa katanya? Apa kata guru saya? Yakin cuman itu yang mau dilihat? Nggak mau cari tahu yang lain? Bagaimana mujizatnya yang bisa kau saksikan sekarang? Saya tantang. Apa aja itu? Begitu saya dibeberkan, bla 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 bla. Saya bisa bilang apa? Saya bisa nganga. Karena memang kebenaran itu ada. Jadi jangan mencari sesuatu mujizat yang tidak bisa kita pikirkan secara akal logika, tetapi yang ditinggalkan kebenaran-kebenaran yang ada. Contoh, di dalam Al-Quran di ayat kedua setelah Al-Fatihah, Dzalikal kitabu la raiba fil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun bla 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 sampai di ayat ke-40. Di situ umat manusia ditantang, apabila kamu tidak meyakini yang namanya Al-Quran, maka silahkan Anda membuat kitab sejenis dengan Al-Quran, walaupun dengan satu ayat. Sampai detik ini tidak ada yang mampu menyaingi Al-Quran. Tidak ada yang mampu menyaingi Al-Quran. Bahkan ditantang, kalau kamu tidak mampu, panggil jin, panggil teman-temanmu semua, panggil semua orang yang paling hebat di muka bumi ini, buat Al-Quran sejenis, buat kitab sejenis Al-Quran. Tetapi apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang Dia ciptakan, Dia tahu kelemahan umatnya, Dia tahu seperti apa umatnya, maka dijelaskan bahwasanya kalian tidak akan pernah mampu. Itu kata Al-Quran. Al-Quran menantang, Al-Quran pun menjawab. Biar apa? Biar manusia ini hanya dapat mencari kebenaran apakah betul akan hal ini. Di mana di Al-Quran juga diajarkan, apabila Anda mendapatkan yang namanya informasi, maka telaah dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ketika Anda percaya yang namanya kitab suci, pertanyaan saya, apabila kitab suci ini sudah dicampur tangan oleh manusia, apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Kalau campur manusia, kalau hakikat, kalau saya sih jujur ya bang, kalau kitab suci saya kan lebih emang jujur ya, Mas bisa kan kalau kitab suci kan hal yang penting menurut saya ya, itu kan bisa juga dapat penulisnya dapat ilham dari Roh Kudus dan sebagainya. Dan juga abang kan percaya Al-Quran itu diturunkan, harusnya banyak loh yang bisa dibuktikan apa tuh mujizat Al-Quran yang penting-penting kayak Isra Miraj itu apa terbukti secara historis bang. Kan nggak mungkin yang namanya Allah yang omnipresent, omnipotent. Oke, sekarang saya tanya, penjelasan Al-Quran, penjelasan Bibelmu zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman masa depan ada tidak dalam Al-Quran? Apa dalam Bibelmu? Apa yang penjelasannya misalnya kalau kita saya baca ya tentang Bible dari perjanjian lama, misalnya nubuat para nabi tentang akan Mesias yang bakal apa lahir di Bethlehem dan itu digenapi dalam diri Yesus, itu kan semua tergenapi bang. Dia disalib bersama dua penjahat dan sebagainya. Abang kan tadi fokus kepada bukti sejarah. Bukti sejarah. Ketika abang menceritakan tentang Yesus, satu sejarah, boleh nggak bang pakunya deh? Atau enggak tombaknya deh, atau enggak keturunan-keturunannya deh. Enggak mungkin kayak gini bang. Kayak gini bang. Saya adalah orang yang tidak yang mungkin bukan petinju. Bukan petinju. Tetapi saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Mike Tyson. Tiba-tiba saya mengalahkan Mike Tyson. Kira-kira 7 turunan saya tahu tidak bangga tidak bahwasanya kakek moyang saya pernah merobohkan Mike Tyson. Kalau itu tercatat historis dan memenuhi kebenaran yang valid. Yes. Logika aja, seperti itu aja. Nah, apakah tentara Romawi tidak ada yang bangga lalu menceritakan kepada cucu keturunannya atau tetangganya keturunannya bahwasanya mengatakan tetangga saya dulu kakeknya pernah menusuk perut Tuhan? Nggak ada. Tapi mereka mencatatkan kebangkitan, misalnya para komunitas Kristen menyembah Kristus sebagai Tuhan setelah kebangkitan, itu ada catatannya di Pliny the Younger. Catatan, abang, catatan itu hanyalah sekedar catatan, tetapi bukti peninggalannya itu ada atau tidak ada. Abang fokus dengan apa yang abang bawa. Justru saya abang gini fokus. Bang. Saya tuh pengen lebih fokus itu kan sekali lagi ya bang, empiris, jadi yang bisa dibuktikan di luar iman saya. Jadi saya bisa istilahnya tutup Alkitab untuk tutup Alkitab dan semua sumber kekristenan untuk membenarkan dasar iman saya. Itulah kenapa saya masih sangat bangga dengan kekristenan bang. Oke, berarti kan kelucuan-kelucuan yang Anda sampaikan di sini yang sangat lucu. Anda mencari kebenaran di dalam Al-Quran Al-Karim tentang bagaimana Rasulullah SAW membelah bulan, bagaimana Rasulullah SAW
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh. Itu yang Anda cari, tapi Anda tidak pernah mencari bagaimana peninggalan Yesus. Lah, tapi kan cuma begini Bang, yang saya cari itu adalah peninggalan di di luar kitab suci. Jadi maksudnya Anda bisa tutup Alkitab, Al-Quran, Anda bisa ceritain nih gimana Yesus itu benar nggak nih disalib, mati, bangkit, itu kan bisa ditemukan bahkan tanpa harus Ada, harus tutup ada. harus tutup kitab itu. Rasulullah pernah mengatakan di luar Al-Quran, Rasulullah pernah menceritakan kepada sahabat ciri-ciri hari kiamat itu ketika gedung-gedung di tanah Arab ini sudah mulai berlomba-lomba menggapai langit. Apa artinya itu kira-kira, Bang? Menggapai langit artinya setiap orang lagi berusaha itu kan menggapai langit, berarti itu artinya mau menyamai Tuhan ya? Tidak. Artinya apa? Jelaslah bahwasanya di Uni Emirat Arab, salah satunya Dubai, sudah berhasil membuat gedung yang namanya Burj Khalifa. Saya Gedung pernah dengar tertinggi itu. di dunia. Ya, saya pernah dengar itu. Kok Anda pernah dengar? Ya, Anda bisa ke sana kok. Ya kan nanti Bang lagi ngumpulin juga duitnya Bang. Nanti ya. Artinya apa? Ini yang saya katakan bahwasanya Rasulullah menjelaskan kepada sahabat bahwasanya salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah di mana tanah Arab ini sudah mulai berlomba-lomba membangun bangunan, berlomba-lomba ingin mencapai langit. Artinya apa? Bagaimana gedung-gedung di tanah Arab sana sekarang? Tingginya kayak apaan tahu? Iya, tahu. Bagaimana perkembangan tanah Arab sekarang? Ya cukup maju sih sekarang kan Arab Saudi gitu kan. Yes, dan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya suatu saat nanti ketika Dajjal datang, Dajjal akan naik ke bukit lalu menunjuk ke Ka'bah, ke arah Ka'bah lalu mengatakan, apakah itu istana Ahmad? Sekarang saya tanya, di zaman dulu di abad ke-7 bisa tidak Ka'bah itu dianggap istana dengan kumuh seperti itu, berdebu seperti itu? Bisa tidak? Belum bisa, nggak bisa. Belum bisa. Sekarang sudah bisa belum disebut istana Ka'bah itu? Sudah bisa. Nah, artinya apa? Kebenaran Rasul saya benar adanya. Itu kata-katanya Rasul saya. Kami bisa membuktikan. Sekarang saya kembali kepada Anda. Apa yang dikatakan Yesus yang Anda rasakan sekarang? Tanpa yang namanya halu-halu, tapi bukti yang ada, bukti yang nyata. Seperti saya nih, saya mengambil contoh Ka'bah. Saya mengambil contoh gedung-gedung berlomba-lomba. Bagaimana Rasulullah mengatakan suatu saat Rum, Konstantinopel akan diruntuhkan. Dari garis keturunan saya, dia adalah anak muda. Sebaik-baiknya anak muda, dialah anak muda terbaik. Sebaik-baiknya imam, dialah imam terbaik. Sebaik-baiknya panglima perang, dialah panglima perang terbaik. Terbukti tidak, Bang? Konstantinopel runtuh. Betul, tahun abad 15-an itu kan. Yes. Tahu tidak siapa yang meruntuhkan? Ottoman. Tahu tidak siapa yang meruntuhkan? Siapa kingnya? Namanya siapa? Sultan Mehmed. Sultan Muhammad Al-Fatih. Garis keturunan Rasulullah SAW. Artinya apa? Ucapan Rasul saya benar adanya. Sepakat? Ya, sepakat tuh. Yes. Silakan giliran Anda. Apa yang dikatakan Yesus Anda sekarang rasakan? Contoh, tetapi yang kata Daniel 24:4, tetapi engkau Daniel tutuplah kitab itu dan menerangkan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Dan itu udah genapi Bang. Terus yang itu kan contohnya misalnya sekarang kan banyak kok Abang perhatiin pemenang Nobel 60% ke atas itu kan orang Kristen. Oke. Dan Anda sudah ketika Anda membanggakan pemenang Nobel, ketika Anda membanggakan pemenang Nobel itu tujuan akhirnya apa? Pengetahuan. Salah satunya. Popularitas. Salah satunya. Ya, Oke. Tapi saya tambahin lagi. Pengetahuan, popularitas, dan akhir-akhirnya duit, betul? Betul. Ujung-ujungnya duit, betul? Betul. Betul. Sekarang saya tanya, manusia terkaya di muka bumi ini Islam apa Kristen? Kristen. Elon Musk. Elon Musk. Iya, 6.000 triliun. Oke. Apakah Elon Musk mampu membeli lukisan asli Yesus yang disangka lukisan asli Yesus? Kenapa dia nggak membeli? Lah, gini loh Bang. Kan kalau Abang mau ngaduin misalnya. Langsung jawab. Ada berapa banyak orang Kristen pada saat lukisan itu? Ada berapa banyak orang Kristen pada saat lukisan itu dilelang?
digabung semua uang-uangnya pada saat itu dilelang, tidak ada yang mampu beli. Kenapa pertanyaan saya? Bukan nggak mampu, dia nggak belum mau, Bang. Kalau dibilang mampu, banyak, Bang. Anda Kalau tahu tidak sejarah pelelangan itu? sejarah pelelangan, saya belum baca. Saya pernah Oh, dengar sih, belum cuma saya tahu. Di tahu mana sih. orang-orang Kristen sudah mengumpulkan semua ingin mengambil atau ingin membeli lukisan Tuhan. Tetapi begitu di akhir-akhir lelang, apa yang dikatakan Raja Salman? Raja Salman yang mampu beli dengan memakai uang pribadi. Menutup semua kekayaan orang-orang Kristen. Tapi dia belinya di atas 100 triliun kah, Bang? Artinya apa? Artinya orang Islam yang mampu membeli. Betul, emang betul yang membeli orang Islam. Tapi apakah itu harganya di atas 100 triliun, Bang? Lo coba Anda cek sendiri harganya. Ya, harganya 7 triliun saya cek. Apaan? 7 triliun. 7 triliun apa? 7 triliun rupiah. 7 triliun rupiah? Iya. Yang Anda cek? Yes. Di mana Anda cek itu? Ada nih banyak beritanya. Di CNN, terus di CNN. Kalau Anda mengatakan itu, kita nggak usah fokus kepada harganya. Sekarang saya tanya, seenggak pentingnya kah Tuhanmu? Sehingga umat-umatnya nggak membeli? Mohon maaf ya, Bang. Jujur, kalau Abang ngomong kayak gitu, waktu Ottoman kalah dari Inggris, itu juga banyak loh, Bang. Kaisar Masjid yang dijadikan jadi gereja. Terus kalau Abang minta kayak gitu ya, Bang, kan 10 besar orang terkaya di Indonesia deh yang mayoritasnya Muslim. Yang itu kata-kata dari mana? Dari Muslim atau Kristen, Bang? Yang apa? Dari yang 10 orang besar orang terkaya di Indonesia dari Islam atau Kristen, Bang? Mohon maaf nih. Anda kenal Habibie? Habibie tahu itu pencipta pesawat. Anda udah merasa bahwasanya setiap apa yang dituliskan Google itu sudah konkret dijelaskan. Anda tahu tidak, setiap pesawat itu terbang dengan landas, setiap dengan take off dan pesawat itu landas, Habibie selalu mendapatkan yang namanya $4. Berapa juta pesawat di muka bumi ini yang memakai hak cipta dia? Tuh, ya, saya salah satu pencipta pesawat, saya akui itu, Bang. Itu kan salah satu yang hebat juga. Sekarang saya tanya, dengan Anda seperti ini, sekarang saya tanya, pakai akal pikiran Anda. Ketika dia menciptakan yang namanya, menghak ciptakan yang namanya penciptaan pesawat, setiap hak ciptanya yang dipakai di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ya, Bang? Di seluruh dunia, Bung. Di Indonesia kali, Bang. Kalau pencipta pesawat pertama mah itu mah. Oke, gini. Kita berdiskusi aja ke narasi yang lain ya. Karena begini, literasi Anda sangat minim untuk berhadapan dengan saya. Sangat gini. Literasi saya sudah seluas apaan tahu, literasi Anda baru segini. Anda tahu salah satu pencipta pesawat Air Force One, pesawat terbaik di dunia. Ada 4 orang yang menciptakan. Anda tahu diantaranya salah satunya siapa? Ya, salah satunya memang pasti ada orang Islam juga kan, Bang? Bukan orang Islam, kita langsung bilang aja Habibie. Ya, di mana seluruh dunia udah pusing, udah nggak tahu caranya. Yang namanya lapisan tengah pesawat itu pada saat lepas landas dan pada saat dia mau take off, lapisan tengahnya itu selalu retak. Siapa yang memberikan solusi itu? Masalah itu siapa yang menghapuskan masalah itu? Habibie, Bung. Mau tahu berapa duit yang dia dapatkan? Bukan uang lagi yang didapatkan. Bukan uang lagi didapatkan sama dia. Mau tahu seperti apa dia dihargai di Jerman? Bukan uang lagi dinilai dia. Dia tidak dinilai secara uang lagi. Jadi apa yang Anda mau cari tentang kekayaan-kekayaan kayak begini? Apa yang Anda mau cari tahu? Ya emang saya akui kalau dibilang orang Islam ada yang cerdas juga ada pastilah, Bang. Kayak misalnya Nadiem Makarim. Oh tidak, bukan. Anda mengatakan pemenang Nobel, tahu tidak sejarah pertama Amerika bisa berkembang dan hebat seperti itu memakai uang siapa? Tahu tidak? Sejarah Amerika. Amerika. Aduh, Anda cari di ChatGPT. Kalau mau Anda cari di ChatGPT langsung aja. Agama yang paling benar siapa? Nah itu. Anda tidak pernah melihat VT dengan VG yang ada di sosial media. Seperti apa GPT itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran.
dan mereka bersyahadat. Itu ChatGPT loh. Tetapi Tuhan yang nggak masuk akal dijelaskan oleh ChatGPT. Tuhan yang tidak masuk akal. Satu-satunya Tuhan yang tidak dimasuk akal yang dijelaskan oleh ChatGPT itu siapa? Nah, Anda baca itu, Anda cari tahu itu. Jadi kalau mau diskusi lintas agama, jangan membawa-bawa pemenang Nobel, jangan membawa-bawa pemenang apa segala macam. Nggak guna dalam keimanan, nggak guna, Bung. Nggak guna. Jadi fair dalam diskusi. Kalau Anda membawa pemenang Nobel itu ketika tidak ada umat Islam yang mengawali segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, teknologi-teknologi yang ada di muka bumi ini, mulai dari pesawat, teknologi apa? Teknologi apa di muka bumi ini tanpa memakai namanya algoritma matematika? Sorry Bang, kalau Abang ngomong kayak gitu, Abang harus pelajari. Itu awal abad ke-7, awal kejayaan Islam itu. Sekarang saya tanya, algoritma matematika siapa yang menciptakan duluan? Orang dari penemunya dari Islam kan, Bang? Dari Islam. Penemunya dari Islam. Sekarang saya tanya, dikembangkannya seluruh teknologi ini, apakah ada teknologi di muka bumi ini tanpa memakai algoritma matematika? Pasti semua pakai algoritma matematika. Nih, artinya apa? Semua diawali oleh orang Islam. Lalu Anda bangga dengan pemenang Nobel. Lalu Anda bangga dengan pemenang Nobel apa? Yang harus dibawa pemenang Nobel itu apa? Ya kenapa setelah tanyanya Bang, Islam setelah kalah di Spanyol, dia jadi kehilangan kejayaannya Bang? Ya karena memang itu sejarahnya Islam. Memang itu sejarahnya Islam. Dijelaskan di Al-Quran Al-Karim, dijelaskan dari Rasulullah SAW sudah menjelaskan akan hal itu. Dan kami nggak kaget. Kami nggak kaget. Karena itu dijelaskan. Makanya saya bilang, sebutkan di dalam biblosmu ketika kamu mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran justru menyesatkanmu. Sekarang saya tanya, coba kebenaran apa yang kamu dapatkan di dalam biblosmu untuk menjelaskan zaman sekarang seperti apa? Al-Quran sudah menjelaskan di zaman sekarang akan adanya yang namanya laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa yang terjadi ke depannya nanti, itu semuanya sudah terjadi. Sekarang pertanyaan saya, biblosmu itu kalau bukan perjanjian lama, perjanjian baru, habis itu banyak janji, apa yang dijanjikan saat ini yang kamu rasakan kalau bukan halu? Halu. Tuhan Yesus menjamah saya, membuat saya seperti ini, membuat saya seperti ini. Pret, saya bilang. Janji Tuhan Yesus bait suci terhancur itu kan tergenapi di abad 1 langsung Bang. Di mana? Ini apa? Itu masih ada Yesus. No, yes, tapi kan peninggalan di sekarang, Bung, sekarang. Lah, sekarang Anda bilang Anda Kristen itu nggak ada peninggalannya, sekarang sih 60% pemenang Nobel itu Kristen, 10 besar. Apakah ada di Bible dijelaskan? Apakah ada di Bible dijelaskan akan ada umat-umatku yang nanti memenangkan Nobel? Ada. Loh, yang dibilang kan ada di dalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah Islam inilah yang dikatakan Al-Quran. Maka mereka akan tersesat dengan sesat-sesatnya karena kesesatannya. Karena udah nggak mampu menjelaskan agamanya. Jadi cari pelampung kemana-mana. Entah pemenang Nobel lah, entah inilah, entah itulah. Apa ini diskusi lintas agama membangga-banggakan pemenang Nobel? Apakah mereka peduli dengan agamanya, saya tanya? Apakah mereka tiap minggu ke gereja? Ayo, bisa nggak kalian pastikan? Elon Musk itu kan selalu dia bangga dengan dengan Tuhan Yesus, bahkan dia itu kan pengen banget diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu ada videonya Bang. Di mana videonya? Di mana videonya? Elon Musk. Saya curiga Anda ini adalah korban, karena Anda korban ChatGPT, ada juga korban AI kayaknya nih. Enggak, itu ada Bang di YouTube. Abang bisa cari sendiri Elon Musk Jesus Christ. Terus apa lagi ya? Terus kalau Elon Musk Jesus Christ. Terus siapa lagi deh kalau abang ngomongin trader, abang itu misal investasi, siapa sih trader di Indonesia yang paling jago? Itu Gemma Goryadi. Itu apa? Itu sekarang saya tanya, yang berinvestasi ke Elon Musk yang paling gede siapa? Abang tahu nggak kekayaan global itu berapa persen? Sekarang saya tanya, ini pertanyaan saya, siapa yang berinvestasi kepada Elon Musk yang paling gede? Dari Kristen yang pasti Bang. Haleluya, Allah Bapa di sorga Tuhannya Yesus. Aduh, ternyata literasi Anda cetek sekali, mau membangga-banggakan. Anda tahu begini, Bung.
begitu bingungnya kah Anda memahami Tuhan ini menjadi manusia sehingga Anda tidak mampu menjelaskan bagaimana Yesus menjanjikan apa yang dia janjikan di zaman sekarang yang Anda bisa rasakan? Itu pengetahuan akan bertambah itu kan berhasil Bang. Di mana dijelaskan Yesus? Sejak kapan Yesus menjelaskan bahwasanya nanti murid-muridku akan mendapatkan menjadi pemenang Nobel? Di mana? Loh, itu kan artinya makanya Anda harus memahaminya dengan kacamata eksplisit. Ayat di mana? Anda rujukan ayatnya dari mana? Daniel 12 ayat 4. Apa dikatakan di situ? Tetapi engkau Daniel tutuplah kitab itu dan menerangkanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang yang akan menyelidikinya, pengetahuan akan bertambah. Yes. Menyelidiki apa? Ilmu pengetahuan ini. Ilmu yang diselidiki apa? Atau gampang deh Bang, gini deh, kalau Abang mau bilang nggak ada pengetahuan, sekarang 10 kampus top dunia itu rata-rata dari lulusan dari mana? Apakah dari Harvard atau Al-Azhar? Mohon maaf nih ya Bang, dari Harvard atau Al-Azhar. Nadiem Makarim deh yang berprestasi di Indonesia. Itu saat nontonnya, itu lulusannya dari mana Bang? Dari Al-Azhar atau dari Harvard dia Bang? Oke, sekarang saya tanya, universitas yang paling keren, universitas apa? Massachusetts Institute Teknologi, Harvard University. Enggak, biasa aja. Parkirannya itu ada mobil-mobil murah. Enggak, ya, loh itu kampus paling cerdas loh Bang. Loh enggak, saya bilang, saya bertanya, kampus yang paling keren. Itu ya Harvard dan MIT, semua orang pengen Di mana? Saya pernah main ke Universitas Harvard. Waktu saya masih di UI, kami dikirim ke sana jalan-jalan. Nggak ada tuh. Ada mobil-mobil murah di sana. Bahkan ada mobil-mobil yang nggak bersurat-surat. Saya tanya, universitas yang paling keren di Amerika apa? MIT dan Harvard udah pasti lah Bang, udah pasti. Nggak keren, biasa aja bangunannya, biasa aja. Enggak, tapi lulusan-lulusan yang berprestasi itu ya kata-kata dari situ semua. Saya nggak tanya, Anda kan membanggakan prestasi. Sekarang kalau Anda mau membanggakan, saya juga membanggakan sesuatu. Pertanyaan saya, universitas yang paling keren di dunia ini universitas apa? Yang keren ya pasti udah pasti Harvard Bang. Di mana? Ada orang-orang miskin di sana? Banyak. Mana buktinya Bang? Banyak orang-orang miskin. Anda nggak pernah main ke sana? Loh, itu sekali-sekali masuk aja. Makanya Bang, kalau gini nak. Saya kasih tahu, kalau Anda cuma modal mengimani saja, lalu mau membangga-banggakan hal yang tidak masuk akal, tidak perlu. Karena apa? Kamu coba cek Universitas of Dubai seperti apa di Amerika. Universitas of Qatar seperti apa. Coba dicek. Ya. Tidak ada orang miskin yang nangkring di sana, nggak ada. Tidak ada mobil-mobil murah di sana. Tidak ada. Tidak ada mobil-mobil murah yang nangkring. Semuanya supercar. Nggak ada. Malu mobil-mobil kayak mobil Pajero, mobil Fortuner. Nggak ada di situ. Tapi sekelas Fortuner, Pajero ada. Yang kamu sebut universitas tadi itu ada. Markir. Bahkan sedan-sedan kayak di sini sekelasnya sedan-sedan Altis ada di sana. Saya bertanya, universitas yang paling keren, bukan yang paling hebat, yang paling keren. Apa? Universitas paling keren. Ya jelas udah pasti ya keren itu kan ukurannya apa Bang maksudnya? Ukurannya orang-orang kaya semua di dalam sana. Orang-orang hebat, orang-orang kaya, nggak peduli mau pintar mau apa, yang penting kaya, keren, mobilnya keren, bangunannya keren, fasilitasnya keren, proyektornya keren. Wah, berarti loh keren itu kan emang itu kamu kira Harvard nggak kenapa keren? mau diuraikan lagi kata-kata keren ini? Loh, Anda ini sebenarnya mau diskusi apa, anak muda? Anda mau diskusi apa? Anda mau diskusi apa? Kan Anda bilang saya tanya, Anda mau diskusi apa? Kan Anda mau nanya. Apa sih? Anda mau diskusi apa? Malah sampai ke pemenang Nobel apa segala macam. Udah nggak ada lagi. Loh, kan sekarang saya tanya, oke, kalau umat-umatnya Yesus memenangkan Nobel, Yesus memenangkan apa? Waktu pada saat di dunia. Dia membebaskan manusia dari kutuk dosa. Di mana? Dengan dia terkutuk, dengan Tuhan terkutuk. Ya kan dia bangkit, itu hari ketiga. Dengan dia terkutuk. Dia kan dia menanggung dosa manusia. Dengan dia terkutuk. Iya, dia kan menanggung kutuk manusia, dosa manusia. Siapa yang membuat kutuk itu? Ya karena waktu manusia jatuh dalam dosa dalam zaman Adam. Dosa apa? Dosa apa namanya?
Ya dia minum makan buah pengetahuan sehingga dia kan Si- kehilangan kemuliaan Siapa yang membuat mereka makan buah pengetahuan? iblis. Iblis. Jadi penyebab utamanya dosa waris itu iblis. Ya kan enggak ya kesalahan manusia kan itu Kenapa kesalahan. kesalahan manusia? Kalau iblis tidak ada, apakah dosa waris ada? Gini bang, apa kan penyebabnya itu kan kesalahan manusia juga dan itu. Begitu. Jadi kapan? Kalau memang tidak ada iblis, apakah dosa waris ada? Itu pertanyaan saya. Kalau kalau Ah. kalau manusia nggak jatuh dalam dosa ya nggak. Pertanyaan saya, seandainya iblis tidak ada, apakah ada namanya dosa waris? Kalau kalau manusia nggak pernah makan itu yang nggak akan ada. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menggoda Hawa? Itu ular sang iblis. Iblis. Seandainya tidak ada iblis, apakah ada yang menggoda Hawa? Loh, iblis itu kan gini ya bang, itu kan dulu malaikat yang memberontak itu istilahnya. Oke, iblis diciptakan tidak? Iblis itu dulunya malaikat yang memberontak. Iblis diciptakan atau tidak? Iblis itu aslinya tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Allah Bapa diciptakan atau tidak? Oh dia kan udah ada sejak udah abadi dan sama-sama Alfa Omega, sama-sama tidak diciptakan, betul? Iya. Ya, tapi katanya. Bang. Abang kamu nggak ngertinya Makanya jangan sampai ke menang Nobel, bangga-banggain Elon Musk. Nggak ada yang Pak Elon Musk nggak ngerti kalian. Elon Musk nggak ada yang paham kalian. Kalian ini Kristen-Kristen di Indonesia ini nggak ada yang ngerti kalian. Nggak ada. Kenapa harus sampai ke sana-sana? Makanya kalau mau diskusi yang baik dan benar. Saya meladeni Anda, tidak usah sampai ke Nobel-Nobel dan lain-lain. Nggak perlu. Nggak perlu. Kan ada yang minta nanya pengetahuan Kristen itu apa? Nah, saya jawab, Bu. Saya bertanya, bagaimana peninggalan-peninggalan itu tidak ada yang Anda jawab satupun. Tiba-tiba Anda mengatakan pemenang Nobel, semua orang Kristen, apa segala macam. Loh, Anda kan nanya kan. Iyalah, lau mayoritas. Nggak ada pengetahuan ya. Nah sekarang saya bisa kasih kan itu nih data nih pemenang model kata-kata Kristen, bahkan 10 besar orang terkaya di Indonesia itu mayoritasnya Islam itu orang Kristen bang. Kenapa? Bahkan 10 besar orang terkaya di Indonesia yang mayoritasnya Islam itu rata-rata orang Kristen. Ada CP mau naik dan saya langsung blok. Saya blok dia. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu memang Kristen yang baik dan benar, pertanyaan saya yang tadi dijawab, kalau iblis nggak ada, apakah ada dosa waris? Ya kan iblis itu kan malaikat yang memberontak bang. Saya nggak peduli mau malaikat memberontak, mau mamamu memberontak atau bapakmu memberontak, saya tidak peduli. Saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Yang saya tanya fokus. Anda harus ngerti tap layar teman-teman, tap layar. Seperti biasa, tap layar, share, tap layar, share. Saya mau tanya ya. Fokus ke pertanyaan saya, anak muda. Fokus. Ya. Kalau nggak ada iblis, apakah ada yang namanya dosa waris? Kalau iblis nggak ada, kalau andai kata itu nggak ada, harusnya tidak harusnya sekecil untuk ada bang. Pinter. Artinya apa? Artinya penyebab utama dosa waris itu ada iblis. Sepakat? Yes, salah satu penyebab secara nggak langsungnya iblis. Kok secara tidak langsung? Itu langsung. Siapa yang bilang secara tidak langsung? Nih, kalau langsung tuh dia harusnya makan dulu buah pengetahuan, Bang. Apa ini? Apa ini lagi? Apa? Tadinya Hawa mau makan buah pengetahuan apa tidak? Loh, dia kan Hawa kan digoda dulu, Bang. Siapa yang menggoda? Ya si ular itu sang iblis. Artinya apa? Artinya tadinya
Tidak ada pengetahuan untuk memakan buah pengetahuan itu, tetapi karena adanya iblis, makanya buah pengetahuan itu dimakan. Bukan, dia nggak ada keinginan. Dia nggak ada keinginan. Adanya keinginan karena adanya iblis. Ya kan digoda, ya Digoda. Ya. Siapa yang menggoda? Iblis. Siapa yang membuat aturan jangan memakan buah pengetahuan itu? Ya Tuhan. Tuhan. Ternyata buah pengetahuan itu dimakan karena digoda oleh iblis. Iya. 1-0, iblis menang. Loh, gini loh Bang, Allah kan juga udah memperingatkan sebelumnya bahwa Allah sudah memperingatkan. Harusnya kan Hawa mendengarkan dan mengingat akan hal itu. Ternyata apa? Kan dia lebih memilih mengikuti apa yang disarankan oleh iblis. Betul? Ya, karena itu manusia kan emang dasarnya lemah. Ya sudah. Intinya apa? Intinya 1-0. Loh enggak. Tapi kan tetap aja sekarang Tuhan itu udah menang dengan dengan kebangkitan Kristus. Di mana? Oke, sekarang saya tanya, di salibnya Yesus tahu tidak prosesnya seperti apa? Loh, itu kan ada catatannya banyak Bang dari Cina. Oh iya, catatannya bahwasanya Yesus menjauh dari penyaliban. Yesus menjauh dari penyaliban karena dia takut, dia menangis. Siapa yang menjualnya? Loh, Yesus itu kan dia menyerahkan diri itu. Dia itu kan itu namanya kemanusiaannya, Bang. Itu sekarang saya tanya, siapa yang menjual Yesus? Yudas. Siapa yang membisikinya? Iblis. Untuk apa? Ya, untuk menyalibkan Yesus. Untuk menyalibkan Yesus. Artinya apa? Kelakuan iblis lagi. Iblis yang menyebabkan dosa waris, lalu Tuhan turun mengorbankan anaknya agar apa? Agar dosa waris itu terputus. Tapi ternyata yang diturunkan Tuhan ini adalah Yesus. Yesus takut, nggak mau. Ternyata apa? Yang mensukseskan iblis lagi. Iblis lagi nih. Jadi 2 kali iblis bekerja di dalam agamamu. Loh, itu tapi tetap aja Yesus akhirnya menang, Bang. Buktinya dia bisa bangkit itu, dan iblis kan nggak tahu tentang penyaliban itu. Intinya bukan begitu. Pertanyaan saya, kalau tidak ada iblis, ada agamamu ada atau tidak? Kalau ada iblis tidak ada, ya mau tetap ada, Bang. Dengan konsep apa? Dengan konsep apa tuh agamamu ada kalau iblis tidak ada? Loh, kayak konsepnya Abang nggak usah kayak gitu. Kalau kayak gitu saya tanya balik, Bang. Tanya balik, silakan. Tetap ada, Bang. Padahal Nabi Muhammad itu kalau Abang Islam juga akan ada nggak, Bang? Kalau misalnya nggak ada sumber dari Al-Quran dan hadis, Bang? Apakah ada keburukan di situ Al-Quran dan hadis? Oh, banyak kritikannya, Bang, dari John Wasberg, Patricia Kahn, dan Michael Cook. Siapa mereka? John Wasberg lulusan Harvard, Patricia Kahn, dan Michael Cook itu Kristen bukan? Kristen bukan? Yang jelas dia pintar, Bang, itu. Terus siapa ya? Ayaan Hirsi Ali. Kristen bukan? Mantan Kristen Islam. bukan? Terus Ibnu Warak itu mengkritik banget tuh Al-Quran. Terus sekarang saya tanya, ilmuwan para orang-orang hebat yang mualaf itu apa mereka? Nggak pintar? Ya memang pasti ada yang mualaf, Bang. Ya, ilmuwan karisteng pada saat itu yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang udah pendeta berpuluh-puluh tahun, dan mereka mualaf itu orang bego atau orang pintar? Loh, ya, kalau ada kayak gitu, banyak juga loh ya udah, nggak usah ngomong kayak begitu. Kalau mau mencari kesalahan, tidak perlu kami mencari kesalahan karena Bibelmu itu udah rusak duluan tanpa kami mencari kesalahan. Loh, Anda juga ada rusak, banyak kritikannya, Bang, itu. Di mana kritikannya? Yang mana salah satunya? Salah satunya kemungkinan itu Al-Quran itu dibuat itu kemungkinan kan, tetapi saya bisa membuktikan bahwasanya Tuhanmu nggak jelas. Itu pasti di dalam Bible. Sekarang saya tanya, bagaimana Tuhanmu 3 kali jadi Tuhan di dalam Bible? Anda mengatakan kemungkinan, kalau saya memastikan Tuhanmu nggak jelas kapan jadi Tuhan. Ayo. Loh, saya bisa pastikan. Mereka bisa baca Al-Quran? Mereka bisa bahasa Al-Quran? Loh, mereka itu profesor studi Islam loh, Bang. Saya nggak tanya itu. Mereka bisa nggak ilmu nahwu sorof? Loh, Patricia Kahn, Michael profesor studi Islam loh. Jadi mau belajar Al-Quran hanya ingin mencari kesalahan, begitu maksudnya? Loh, mereka kan profesor studi Islam di Princeton dan itu. Kenapa harus sampai segitunya? Loh, tapi mereka mengkritik loh, Bang. Mereka nggak sembarangan. Sekarang saya tanya, ilmuwan yang menjadi Islam itu karena kenapa? Dijamah Roh Kudus atau dihempaskan Roh Kudus?
Islamnya kayak gimana dulu bang? Coba kalau saya tanya, Makanya gini bro, kalau mau cari literasi, saya ajarkan kamu ya, anak muda ya. Kamu masih kuliah? udah lulus saya Udah Bang. lulus? Kapan kau lulus? 2021, nanti 2022 2021. mau Kayaknya kamu ambil mata kuliah, kamu ambil ini ya, kamu ambil hikmahnya ya, kuliah ya. belajar ya. Kamu ambil hikmahnya ya, kuliah ya. Hmm. Yang saya tanya, ketika kamu membanggakan akan hal itu, apa yang kamu cari? Kamu pernah tidak cari ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor yang mualaf, yang tadinya Kristen menjadi Islam? Pernah nggak? Ada lah pasti Jeffrey Lang gitu-gitu. Iya, kenapa? Kenapa itu kamu nggak bahas? Ini bang. Tapi apa Hmm. tanyanya? Apakah dia Islam yang? Ya coba kamu bahas. Jangan Ya, langsung tapi kan ini kan tapi kan enggak kayak gitu. Yang tapi saya dia tanya, melakukan kenapa syariat kamu nggak Islam bahas nggak itu? bang? Tapi dia melakukan syariat Islam nggak bang? Kenapa kamu nggak bahas itu? Ya memang saya bilang pasti ada yang mualaf. Tapi apakah Ke- Islamnya itu